ikut bersama ayahnya ke ruang kerja, sedangkan Meira bersama Inayah di ruang keluarga. Mereka saling mengobrol, bertukar kabar juga menceritakan tentang tingkah Darel selama 2 minggu berada di rumah orang tua Meira. Dia pasti nyusahin, iya kan? Tanya Inayah, setelah mendengar sebagian cerita dari menantunya. Kapan Darel tiba di sana, datang secara tiba-tiba apalagi pergi mengendara sendiri. Dikit bun, sahut Meira. Bunda tahu enggak, biasanya dia enggak mau makanan sejenis tahu, tempe dan sayur yang bersantan. Tapi di sana makannya lahap banget. Meira menceritakan beberapa kebiasaan lelaki itu selama di sana. Oh ya, masakan ibumu cocok di lidahnya. Inayah cekikikan. Tiap Mei mau ke pasar untuk belanja, dia pasti ikut. Jalan kaki bun, dia rela. Timpalnya lagi. Digodain sama ibu-ibu di sana dia malah cengir-cengir nggak jelas. Kesal Meira. Hahaha. Inayah tertawa lepas. Pokoknya dia berasa artis deh, di sana. Enggak yang tua atau yang muda, teman-temannya Laras, pasti cari perhatian sama dia. Sini bunda bisikin. Inayah mendekatkan wajahnya pada telinga Meira. Wanita itu mengangguk patuh, ada apa bun? Makanya, kamu jaga El baik-baik. Bisik Inayah. Dia itu banyak banget yang suka. Mulai dari anak-anak rekan bisnisnya ayah, sampai keluarga jauh, juga banyak yang pingin dijodohkan sama dia. Tapi dia nggak peduli. Dan kamu, yang berhasil mendapatkan hatinya. Meira tertunduk, tersipu. Benarkah? Jadi hanya dia yang berhasil mencairkan es batu, selama ini. Mei malu bun, jangan gitu. Makanya bunda kecewa banget sama dia, waktu tahu yang sebenarnya. Nggak ngangka kalau dia bakalan sekasar itu sama kamu. Entah menurun dari siapa sifatnya itu. Ayah memang cuek, jutek banget ke bunda tapi itu dulu waktu awal-awal kenal. Setelahnya jadi lembut, baik ya walau kadang-kadang nyebelin. Makanya bunda sedih waktu tahu sikapnya begitu. Kecewa dan saking kesalnya, bunda nggak pedulikan dia sama sekali, jelas Inayah panjang lebar. Tapi Mei tahu, kalau hati Mas El itu baik bunda, makanya Mei nggak bisa ninggalin dia. Apalagi dia beneran udah nyesal sama perbuatannya, jawab Meira apa adanya. Itulah yang dia rasa dan dia ketahui. Darel memiliki hati yang tulus dalam setiap sikap dan perbuatannya. Bunda juga nggak tahu lagi gimana cara mengungkapkan bahagia bunda, karena akhirnya kamu mau kembali ke sini, tetap menjadi anggota keluarga kami. Inayah meraih satu tangan Meira untuk digenggamnya. Bunda pikir, El bakalan jadi duda. Meira tersenyum tipis. Mei selalu ingat pesan ibu. Kalau masalah rumah tangga itu, diselesaikan, bukan ditinggalkan. Apalagi, kesalahan Mas El masih bisa dimaafkan. Dia nggak selingkuh, juga nggak ketbun. Jadi, apa salahnya dikasih kesempatan kedua? Masya Allah, kamu memang perempuan baik dan tulus, beruntungnya kami menemukanmu dan jadikan kamu anggota keluarga ini. Bunda berlebihan, Mei jadi malu, lirih wanita itu. Sayang. Kedua wanita yang sedang asyik mengobrol, menoleh ke sumber suara. Udah selesai ngobrol sama ayah, Mas? Tanya Meira. Lelaki itu mengangguk. Sini dong gabung sama kita. Meira menepuk sisi kosong di sebelahnya. Sangat berharap suaminya bersedia menerima ajakannya. Darel awalnya terlihat ragu-ragu, tapi gerakan tangan sang bunda pun menjadi motivasi baginya. Gerakan yang menandakan Inayah memanggilnya, ditambah senyum tulus bunda yang sudah sangat lama dia rindukan. Dia mendekat tanpa ragu-ragu, dan bukannya duduk di samping Meira, lelaki itu justru bersimpuh di kaki bundanya. Bunda maafkan aku, lirihnya. Meira dan Inayah saling pandang. Bunda selalu memaafkan kamu. Pandangan Inayah kini hanya tertuju pada anaknya yang terlihat menunduk penuh penyesalan. Hidupku nggak ada artinya tanpa kasih sayang bunda. Darel tidak pernah secengeng ini, seumur hidupnya, semenjak dewasa baru ini dia merasa sangat sedih. Bahkan lebih sedih daripada saat ditinggalkan Kanaya, sahabatnya. Dan hidup bunda juga hampa, tanpa berikan kasih sayang ke kamu.
Inayah membelai pipi anaknya dengan penuh haru, beberapa detik setelahnya, mereka berpelukan hangat. Meira turut bahagia, sudah pasti rasa bersalahnya juga memudar seketika. Sempat merasa sangat bersalah karena menganggap dirinya sebagai penyebab renggangnya hubungan Darrell dan orang tuanya, kini semuanya terjawab. Alhamdulillah. Meira bergumam. Dijaga baik-baik, apa yang udah kamu punya sekarang, termasuk Meira, ucap Inayah. Aku janji Bunda. Di kamar, harusnya mereka langsung beristirahat. Tapi Darrell disibukkan dengan kegiatan yang Meira sendiri tidak tahu, apa tujuannya. Mas, kamu ngapain? Meira menghampiri suaminya yang sedang sibuk menatap isi lemari. Kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin selama 1 minggu ini. Darrell menoleh, sambil memberikan senyum ke arah istrinya. Senyum penuh makna, namun menjurus pada senyum jahil. 1 minggu. Iya. Kira-kira kamu capek nggak kalau malam ini kita packing? Mau kemana Mas? Bulan madu. Sebelum aku disibukkan dengan segudang aktivitas, mulai minggu depan. Meira mengatup bibirnya, menahan senyum. Bulan madu. Tidak salah dengarkah dia? Memang, setelah mereka menikah belum sempat memikirkan hal itu. Apalagi pernikahan mereka yang tergolong mendadak. Setelah resepsi besar-besaran malah bertengkar hebat sampai kehilangan calon bayi. Malah bengong, nggak dijawab. Protes lelaki itu, menyentuh dagu Meira. Memangnya kamu bakalan sibuk apa mulai minggu depan, Mas? Apa ayah udah menarik kamu kembali? Jika iya, dia akan sangat senang. Bukannya Meira bersifat matre, hanya saja dia iba dan sangat menyayangkan jika Darrell dibuang dengan ayahnya sendiri. Ya, sahut Darrell singkat. Wah. Tanpa sadar Meira berseru, jelas sekali dia terlihat bahagia, mengundang perhatian Darrell. Kamu takut punya suami pengangguran nggak bisa beli ini dan itu, iya. Darrell mengangkat tubuh wanita di hadapannya karena gemas. Iya, aku nggak mau hidup susah. Meira mengiyakan, sambil melingkarkan kedua lengannya di leher lelaki itu. Pasti mau bilang aku cewek matre. Enggak kok. Perempuan nggak mau hidup susah itu wajar, dan nggak akan ada yang mau begitu. Meira mengangguk setuju. Bukannya memberontak minta diturunkan dari dekapan lelaki itu, dia justru mengeratkan kedua kakinya di pinggang Darrell. Biasanya aku nungguin 2 hari ke depan nggak terasa sama sekali. Tapi kali ini, kenapa 2 hari itu rasanya lama banget ya? Meira dapat menangkap tatapan lelaki itu mulai beda. Jelas saja, dia seperti ingin menyerang Meira dengan segala keahliannya. Oh itu, Meira bergumam pelan. Ya walaupun nifasku selesai 2 hari lagi, tapi kata dokter waktu itu juga harus menunda paling nggak sampai 6 minggu, pasca keguguran, jelas Meira. Dokter juga bilang ada baiknya nggak berhubungan dulu sampai 3 bulan. Untuk kalimat yang terakhir ini, Meira berbohong. Dia hanya ingin melihat bagaimana ekspresi wajah lelaki yang sudah sangat lapar akan dirinya itu. Apa? 3 bulan, sayang? Iya, sahut Meira singkat dengan tampang serius. Bisa gila aku kalau begitu. Meira menertawakannya cukup nyaring dan puas. Lebay. Dulu sebelum nikah, kamu bisa nahan seumur hidup. Sekarang kan udah ngerasain gimana, jadi susah untuk nahan, lirih lelaki itu. Kamu serius, aku harus nunggu lagi sampai 3 bulan. Meira mengangguk yakin sebagai jawaban. Kini mereka sudah duduk di tepian ranjang, dan Meira masih betah di atas pangkuan suaminya, sambil berusaha sekuat mungkin untuk tidak tersenyum. Hatinya merasa puas mengerjai Darrell. Meira tidak pernah merasa sepuas ini, dan seberani ini mengerjai suaminya. Sungguh tampang lelaki itu saat ini, sulit ditebak. Antara kecewa, marah, kesal, juga sedih. Tapi dia tetap tidak bisa melakukan apapun karena pasrah. Kini tubuh mereka setengah berbaring bersama, dengan kedua kaki masih terjulur ke bawah. Sesekali, Meira melirik ke kanan, menatap lelaki yang sedang melamun, menatap plafon kamar. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Hahaha. Tidak tahan, Meira akhirnya melepaskan tawa dan berhasil membuat seseorang di sampingnya kebingungan.
Apa yang lucu, Mei? Darrell menoleh. Melihat Meira yang sedang berusaha menutup mulutnya dengan tangan. Tawanya semakin menjadi, Meira tak mampu menahan, akhirnya mengambil bantal untuk menutup wajahnya. Maaf mas. Ucap Meira kemudian, suara tenggelam karena tertutup bantal. Kamu buat kesalahan apa sampai harus minta maaf? Darrell menyingkirkan bantal itu dari wajah Meira. Nggak ada sih, ya pingin minta maaf aja. Mencoba menetralkan suasana. Meira kembali memasang tampang serius, ekspresi wajahnya yang berubah-ubah, menyulitkan Darrell untuk menerka. Kamu mau kemana? Meira beranjak dari ranjang, mengundang tanya dari suaminya. Mau packing. Kita mau honeymoon kemana mas? Antusian, Meira bertanya. Tanpa tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Honeymoon kita tunda sampai 3 bulan ke depan. Darrell menegaskan. Sini, mending kita istirahat. Sambil menepuk siai kosong di sebelah Nua meminta sang istri kembali berbaring. Mas, serius kita nggak jadi pergi. Jika beberapa menit lalu Darrell yang terlihat sangat kecewa. Kali ini justru sebaliknya. Meira tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, saat Darrell mengatakan honeymoon ditunda. Bukan nggak jadi, sayang. Tapi ditunda. Loh kenapa? Protes Meira. Menurutmu kenapa? Tujuan kita honeymoon untuk bersenang-senang, bermain-main dengan kamu. Kalau kamu nggak bisa aku sentuh, sampai sana kita ngapain? Main ludo? Iya. Dari nada bicaranya, jelas sekali lelaki itu sedang kesal. Meira memejamkan matanya sekilas, mendengar jawaban Darrell. Kenapa rasanya hukuman itu seperti berbalik padanya? Padahal hatinya sudah senang sekali membayangkan tempat-tempat indah yang akan mereka datangi. Tapi kalau harus menunggu sampai 3 bulan lagi, itu rasanya terlalu lama. Apalagi, Meira sudah lama sekali tidak pergi liburan karena sibuk mengabdi pada perusahaan. Mas, sebenarnya aku bohongi kamu mas. Soal 3 bulan itu. Dokter nggak bilang apa-apa. Demi liburan, Meira terpaksa mengakui kebohongannya. Oh, jadi karena ini kamu minta maaf tadi. Darrell yang awalnya berbaring, kini duduk. Seperti tersalur energi dan semangat kembali ketika mendengar pengakuan istrinya itu. Meira mengangguk lalu menunduk. Persis seperti seorang anak kecil yang baru saja berbuat kesalahan. Sini kamu, sini. Dengan nada lembut, namun penuh penekanan. Darrell memanggil istrinya menahan gemas. Meira benar-benar membohonginya sampai dia tidak menyadari itu, dan hal itu berhasil membuatnya kesal tapi juga geram. Sambil meremas ujung kaos yang dikenakannya, karena gugup, Meira berjalan maju selangkah demi langkah, mendekat pada lelaki itu. Pintar banget ya sekarang. Belajar dari mana? Darrell langsung menarik pinggang wanita itu, ketika dia sudah mendekat, mengeratkan dan tidak akan membiarkannya lepas. Aku cuma bercanda, Mas, lirih Meira. Bercandamu kelewatan, bikin lemas. Tahu nggak? Tak peduli seberapa kesal suaminya, Meira kembali tertawa puas. Ya siapa suruh langsung percaya. Aku juga nggak ngangka kalau kamu bakalan gampang percaya. Hei! Darrell mencubit gemas ujung hidung. Karena kamu bawa-bawa dokter, itu artinya ada kaitan dengan kesehatan kamu, ya aku percaya dan nggak berani berbuat apapun. Teganya kamu mempermainkan aku. Awas, aja aku bakalan balas. Balas aja, aku pasrah. Meira memberanikan diri membalas ucapan lelaki itu dengan kata yang lebih menantang, sembari berbisik, bibirnya dengan sengaja menyentuh daun telinga Darrell. Dan sialnya, hanya seperti itu saja berhasil membangkitkan gairah lelaki. Jangan main-main. Darrell kesal, karena dia terpancing. Namun sayangnya belum bisa melakukan apapun saat ini. Gimana sih? Kita honeymoon kan memang untuk main-main, jawab Meira ketus. Menyebalkan. Darrell menggerutu dalam hati. Bisa-bisanya dia kalah dengan istrinya. Jadi, sekarang, packing atau enggak? Jadi pergi atau enggak? Tanya Meira tegas. Jadi. Tapi, biar aku aja yang packing. Kamu istirahat. Titah Darrell. Enggak usah mas.
Biar aku pilih sendiri, pakaian yang mau aku bawa. Mana mungkin Meira menyerahkan hal ini pada suaminya. Biar aku yang pilih. Darrell berjalan menuju walk-in closet, dan membuka lemari Meira di bagian paling ujung. Bahkan Meira sendiri tak pernah membuka di bagian itu karena merasa tak perlu. Ini semua di bawah. Titah lelaki itu, sambil merampas berbagai jenis dan berbagai warna gaun tidur Meira, pemberian bunda yang tak pernah dia pakai sama sekali. Ini semua. Buat apa? Protes Meira, sambil memungut gaun yang tergeletak di atas koper yang terbuka. Ya buat dipakailah. Sahut Darrell kesal. Iya aku tahu, tapi ini kan. Jangan protes. Ini juga bagian dari hukuman kamu karena berani membohongi suami. Ya udah terserah kamu aja mas. Meira memilih pakaian lain yang menurutnya harus dibawa. Karena dia tidak mungkin menyerahkan urusan packing ini pada suami. Dia tahu dalam pikiran lelaki itu hanyalah lingerie yang perlu dibawa. Sedangkan yang lainnya, Meira harus mengurus sendiri. Mas mau kemana? Katanya kamu yang packing. Meira protes setelah lelaki itu merasa sudah selesai, dengan menutup koper yang sudah terisi dengan pakaiannya juga beberapa jenis lingerie milik Meira. Kan udah selesai. Belum, ini punyaku masih banyak yang harus dibawa. Kamu nggak perlu pakaian lain selain gaun-gaun seksi tadi. Tegas lelaki itu. Karena selama kita bulan madu, aku akan mengurungmu selama 1 minggu di dalam kamar. Jadi, nggak perlu repot-repot bawa pakaian lain. Apa? Protes Meira tak terima. Entah bercanda atau tidak, ucapan lelaki itu cukup tegas. Apa jadinya dia dikurung selama 1 minggu di dalam kamar? Lebih baik tak usah pergi kemana-mana kalau nanti akhirnya dia hanya di kamar saja. Jangan pura-pura nggak dengar. Suami laknat. Umpat Meira pelan. Bilang apa barusan? Suami hebat, ucap Meira dengan suara yang lebih jelas. Tapi Darrell tahu kalau Meira mengelak. Mau jadi istri durhaka ya? Enggak lah, aku kan penurut. Kamu mau kurung 1 minggu di kamar, aku nggak protes, sangkal Meira. Bagus. Darrell yang awalnya sudah menjauh dari area walk-in closet, kini kembali mendekat. Mendekap istrinya dari belakang, menenggelamkan wajahnya di sekitar tengkuk Meira hingga wanita itu bisa merasakan embusan hangat napasnya. Like dan kasih hadiah nu subscribe ya.